yang nonton? Ini apa? Ngetemi wong angel men. Ngetem. Apa wis di tek iki? Yes, mulai selebno. Oh iya. Oke, kanca kence semuanya, kembali lagi di Cerigis Lho. Cerita gagasan inspirasi nih sedulu. Tentu saja di YouTube channel Berbagi cerita. Yuk, yo. Om, nah ini kita dolan di daerah Jumantono. Ya, tempatnya ini adalah di rumahnya Mas Eka. Iya, Mas Eka. Mas Eka. Nah, ini intro saya ya, Om. Jadi di masa-masa saat ini kan orang mencari peluang itu kan sulit. Rezeki ya. Rezeki ini seret. Ya, istilahnya seperti itu karena kondisi seperti itu. Nah, apalagi banyak sekali sekarang yang merambah ke dunia digital. Online. Online lah, seperti itu. Nah, Mas Eka ini adalah orang yang sudah merambah dunia digital, dunia online dari dulu. Mas Eka Kurang tahun kok dari dulu. dari lagi gue pengen ngerti apa sejak zaman Nyonya Kentir saya diri sejak. Nah itu kita mau ngobrol dulu dengan Mas Eka Lesmana. Aslinya sinten? Eko Purwanto. Eko Wow. Purwanto. Jadinya Eka Lesmana. Nama panggung. Nama panggung. Nggih, nggih. Dari daerah Jebres. Oh iya. Ya, Om. Nah, ini langsung saja Mas Eka. Sebagai seorang publisher, Android publisher. Nah, sekarang publisher Android. Oh, wale ya. Publisher Android. Publisher Android. Jadi publisher Android itu sing gawe aplikasi Android ngono wae. Oh. Kok jenengan tertarik ini jan iki pendapatannya piro to, Mas? Yo rumah ini loh Mas Hasil ya. Wes. Lewatnya publisher Android ya. Iya, rumah ini. alhamdulillah. Mangkane iki mau ketemu Mas Eka wi ora rasane dodok-dodok kok. Touchscreen kok. Online. Oke, akhirnya publisher Android lah. Kita pengen tahu perjalanannya ya Om ya. Dari tahun ke tahun itu seperti apa Mas? Karena kita tahunya kan dulu Mas Eka ini sebelum jadi publisher Android adalah blogger. Tapi aku dulu juga pernah baca sekilas ya. Heeh. Itu bukan blogger. Lah apa? Angon bebek. Oh iya Mas. Iya Mas, dulu awan bebek. Oh. Lah. Gimana Mas ceritanya? Dari tahun berapa itu? Tahun 2010 akhir kayak. Jadi habis lulus SMP, itu pengen sekolah lagi sebenarnya. Nah, sama Pak Le, ayo melu aku tak sekolah ke istilah gitu. Ternyata kan sekolah ngon bebek. Oh. SAB. Sekolah Hangon Bebek. Sekolah bebek. Oh benar ya Mas. Ngon bebek. Bebeknya di mana itu? Ya di area Karamandan. Oh. Atusan hewan berarti bebek. Paling berapa ratus gitu dok. Oh. Ya iya. Dari itu angon bebek terus. Nah, habis dari angon bebek ini, ya mungkin itu budeku yang rumahnya bekonan. Nggih. Mesakne kali ya. Oh. Canom kok angon bebek, ireng jliteng. Buanteng telur kok kon Hangon Bebek. Lah terus diajaklah ke ke pabrik ragi dulu tuh. Bikin Ke Solo. Bebek ragi. Iya. Kerja di Solo di pabrik. Tahunnya Mas? Tahun 2011. 2010 akhir apa 2011 itu? Ya, Awal kayak gitu. Bertahan berapa tahun di itu? Setahun. Setahun toh. Mm. Terus habis itu langsung. Habis itu pindah ke Jogja. Tapi juga karena yang ngajak di situ sih mandornya yang itu. Ya tetap peragian. peragian. Belah, berarti dilempar. Lempar. Tapi kan beda orang. Biasanya kalau pindah kantor itu mesti jabatannya naik loh. Iya. Iya toh, Om? Aduh. Sama aja, Mas. Oh, sama. Jadi karyawan apa. Jogja berapa tahun? Jogja sekitar 2 tahunan, Mas. 2012. 2012-an. Itu udah mengenal online jenengan di Jogja. Belum Masih sama belum? sekali. Komputer aja enggak bisa sama sekali. Nol pudul. Komputer iso Mas. Lah iya. Saiki oke piye? Iya Mas, komputer kok kean saiki. Lah mulane piye Mas kok tahu Habis dari Jogja. Dari Jogja kok bisa kenal komputer kayak Iya. gini ya. Itu pertama sih sebenarnya ya. Dari
pelanggan sih. Jadi pelanggan itu setiap hari di situ beli itu banyak. Beli ragi. Bukan ragi tuh Mas. Karena di Jogja itu kan saya kerjanya di toko spray. Oh, ala beda gitu Mas. Spray. Toko spray. Lah, aku tanya sama dia, kok tuh Mas beli ini kok banyak sampai beberapa juta pada tahun segitu. Itu. Lah, apa punya toko sendiri? Ngono ya katanya iya, tapi yang rame itu apa jualan online Mas. Jualan online. Tahun 2011 2012 kita bicara ngomong online, wong guyu Mas. Heeh. Beda Mas. Diguyu wong Mas. Kesannya jelek lah. Heeh, kesannya jelek. Karena ya lihat tahun segitu orang lihat informasi di TV itu kan online tuh selalu penipuan bla bla bla, pokoknya negatif lah. Penipuan online. Nah, tahun segitu kan seringnya kayak gitu. Tapi kalau era sekarang kita bicara online ya orang sudah paham. Cilik-cilik saiki. Masukan keranjang. Sesuk COD nah. Nah, dari situ dibilangin toko online, nak kamu pengen belajar coba kamu ke warnet. Mungkin kali ya Mas ya. Nak diterangke kanggo wong gaptek apa online kuwi malah dhewe bundet apa ribet kali ya. Karena dulu jenengan masih gaptek. Gaptek Mas. Dadi nak jelasin karo wong gaptek kan kayak perlu ekstra lah ngono kuwi. Makane disuruhlah ke warnet Mas. Jadi coba ke warnet chattingan. Bukan chattingan. Ke warnet browsing lah. Nak ra mudeng tekok sama operatore. Apa kuwi jenenge toko online? Piye carane nggawe toko online? Nah, selama 3 bulan itu dari apa ya? Pulang kerja itu jam 7 sampai jam 11.12 itu melajari tentang itu. Penasarannya tinggi Mas. Jadi apa itu toko online, cara membuatnya, manfaatnya, keuntungannya itu tak browsing. Selama sampai jam 11. Jam 7 sampai jam 11 atau 12. Itu. Selama 3 bulan. 3 bulan aku sudah paham toko online itu piye tau cara gawe ini. Sela-selae piye? Iya, nak sela-selane enggak. Paling enggak saya bisa buatnya dulu, Mas. Tapi berjalannya waktu kalau ke warnet terus boros. Lah bayarnya ra oke, Mas. Dulu pas kerja di lah bayar gur 850 kotor Mas. Ke warnet wis 350 katakanlah seperti itu. Masih 500 buat makan. Nabung ra iso, Mas. Heeh. Lah kepikiran lah untuk kredit laptop. Sama bos itu. Oh, ke bos ya? Boleh. Ini laptopnya ada, tapi udah jadi rongsokan. Ada. Itu. Lah dari situ sudah ada laptop, bisa ngembangin cara bikin toko online. Nah, barang yang dijual itu barang yang ada di toko itu. Spray. Iya, spray, bed cover kayak gitu. Ini bosnya dewe. Iya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube BBC. Kalau tidak nanti malam aku akan datang ke rumahmu. Bosnya itu ada 2 Mas. Satu yang adiknya yang nunggu di situ, satu yang di Solo. Gitu. Berjalan waktu, laku. Tapi bosnya yang di sana lah gitu. Tahu Mas. Pantesan dimarahin Mas. Malah dimarahin. Iya Mas, lo aku kerja di situ, terusan aku jualan barangnya dia kan otomatis mungkin ada apa gitu. Kok kayak ini ada perusahaan di dalam perusahaan. Iya, kayak gitu. Apa dia Om? Iya, abot. Andang. Sampai ketemu Mas Tri gitu aku. Gitu ya. Lah. Terus? Lah itu habis dimarahin itu aku mikir Mas, iki nak aku kerja kayak gini terus, somben uripku piye? Apa ya sak lawase dadi pegawai karyawan visioner. Pada saat itu umur masih berapa ya? Di bawah 20. Jauh masih di bawah 20-an. Lah itu mikir nak bayare gur 850 iki ngopeni anak bojo piye? Pada waktu bujang itu masih. Lulusan juga SMP kan. SMP. Arep ngamar agensi rada bayar dhuwur masih zaman sekarang zaman ijazah Mas. Ijazah ra dhuwur ra iso ketompo gitu lah istilahnya gitu kan. Nah, kepikiran apa ya? Pada saat itu ya, sebelum terjun berikutnya itu toko online itu saya pasrahin sama pelanggan. Pelanggan yang wis istilahnya wis akrab ngono Mas. Jadi Mbak tolong kelola iki, nanti nak enek orderan tak cepake, nanti kita bagi hasil. Oh, berarti itu kan sing penyedia. Mas. Jadi kan aku di toko kan bisa nyediain barangnya gitu. Nek sing kuwi utak-atik ben wong liya. Nanti kan orderan masuk dari websitenya itu dia menghubungi, "Mbak, aku mau pesen ini." Nah, itu. Tinggal mbaknya itu saya bilang ke aku, "Iki enek ora?" Nak ready baru tak siapin kayak gitu.
Tapi di sini belum puas Mas, walaupun untuk pemasukan tambahan tapi belum puas. Oh. Lah kudu ketok online itu perlu iso digali meneh ngono piro. Nggih. Browsing lah dulu awalan tahun 2012-an ini masih ngetren lah, katakan kata kunci ketika kita ngetik di Google tuh Ya. cara mendapatkan uang dari internet gitu. Ya, Nah itu keyword sing mungkin sampai sekarang masih banyak orang yang cari itu kayak gitu. Lah ketemu sih namanya Google AdSense. Google AdSense. Google AdSense. Berbekal dari toko online-nya itu website saya coba daftarin, ternyata diterima Mas. Di ACC. Di ACC. Awalnya sih masih ragu, ini kok ada uang $1 di halaman AdSense-nya itu. Ada $1, $2, ini dibayar tenan porang. Selang beberapa bulan kan itu dia tetap dikirim namanya apa ya, surat PIN ya. Ya. PIN. Buat nyair kayak itu. Dapat PIN itu bulan besoknya kan dapat, kalau ambil di kantor pos itu Western Union namanya MTCN. Ke kantor pos ternyata cair Mas. Wah dapat Mas. Ning sithik. Iya. Itu pertama berapa Mas? 100, kalau nggak 102 sampai 106 Mas, lupa aku. Dolar. Itu pas pada zaman segitu tuh rate-nya masih sekitar 9.000 sampai 10.000 mungkin. Lupa aku Mas. Ya, 9 jutaan berarti. Iya enggak lah Mas. Wong $100. 900. Oh, 900. Ya mungkin Mau 1.000 kayaknya mau 1 jutaan dapatnya dulu 1 jutaan berapa? 1 juta pun juga dikit lah. Jangan semono. Coba semua Mas. wah metu duite kan itu. Nah, dan juga terus. Makanya dari situ saya kembangin lagi kok ini ketoknya ada potensi lebih. Pelajari Google AdSense itu apa? Ternyata Google AdSense itu banyak ini Mas. Nah pada saat itu kan saya berkutatnya di bidang website, otomatis saya pelajari blogger. Apa itu blogger, kemudian cara mainnya seperti apa, yang dibutuhin apa lah itu tak pelajari di situ. Dan mempelajarinya lewat orang atau langsung Udah, Mas. searching online? Yo tetap Cina Mbah Google. Searching Mbah Google. Tahun berapa itu Mas Dinan? Yo tahun 2012 itu udah mulai belajar itu Mas. Mbah Google yang ini HP anten aja. Ngampur. Blogger ya tadi. Blogger Mas. Jadi ya pokoknya yo piye ya jane iki nak ditu piye ya nak jane iki nak dilihat-lihat ki susah jane Mas. Susah iki enek wae probleme, enek wae kendalane. Gawe iki kok ngene. Lah iki piye to? Browsing se carane ngene. Bar iki ngene kok enek kendala meneh. Browsing se saking akeh kendala iki dadi iso Mas. Dadi titen Mas, engko nak ngene iki bakal ngene kaya ngono kuwi. Berarti termasuk otodidik nih. Otodidak. Itu sampai tahun berapa? Itu iya sampai sekarang pun tetap belajar terus Mas. Nah sekarang enggak. Nah blogger saya sampai 2015. Nah itu. Tapi 2014 itu udah transisi lah, mau pindah. Karena ingin mencapai yang lebih. Ya salah satunya itu Mas. Terus saya mau cari yang kerjanya sedikit tapi dibayari terus. Oh gitu. Apa ya enek? Ya enek Mas. Jadi selain bahasa pada saat itu namanya set and forget gitu. Jadi digarap sekali dibayar wis. Terus garap tinggal. Yo ya sepenting nak akun itu masih hidup ya, terus kayak gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang kayak gitu. Iya luar biasa. Akhirnya disebut publisher Android itu gitu. Nah, itu transisinya 2014-15 Mas. Jadi masih transisi pindah dari blog mau lanjut terus di blog dengan apa ya keadaan saat itu blog itu susah dukanya banyak Mas. Jadi ngetik setiap hari dibuat rame lagi itu sekitar 6 bulan 7 bulan. Ketika rame gajian berapa kali Google update. Google update trafficnya turun. Mulai lagi dan seperti itu. Tuh tenaganya banyak terkuras di situ. Makanya mikir sing apa ya, sing luwih Simple. Betul. Simple tapi hasilnya terus sih malah. Lah ketemulah sing jenenge Android ini. Jadi publisher Android Mas. Publisher Android sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Jadi dari 2014 itu masih belajar. Setahun Mas belajarnya. Anggap aja sudah bisa dari 2015 sampai sekarang. Publisher Android. Publisher Android. Gambarannya sidik gitu. Oh, apa tuh Mas? Gambarannya sidik. Gambar sedikit aja. Publisher Android itu tugasnya dia bikin aplikasi Android
Alah sesuai pasar lah, enggak usah. Sesuai pasar bikin aplikasi Android, kemudian kita upload di Google Play. Atau Play Store. Kalau kita. Akhirnya nanti jadi seperti kita ketika download itu. Iya, aplikasi itu. Gitu. Lah kaya mantu kan ya di-download lho. Dadi unduh. Ini nek ngundang sing lanang. Lah ya ini ora perlu Play Store nek mantu. Enggak perlu. Gitu. Gitu. Contohnya apa Mas yang sudah ada di Play Store apa? Contohnya buatannya Mas Eka. Aduh, nak buatanku ki opo ya. Teman-teman bisa download aplikasi banyak sih. Aku nggak perlu nyebutin aplikasiku ini ya. Tapi teman-teman bisa download aplikasi semacam wallpaper, kemudian MP3, stiker WA itu. Kemudian atau tema keyboard gitu. Atau tutorial. Aplikasi ini simple Mas. Jadi simple enek hasilnya. Soalnya saya nggak ada basic untuk ngoding. Padahal ngoding itu ya perlu sekolah mungkin ya Mas ya. Nah aku mungkin lebih seneng gandeng teman-teman sing udah bisa ngoding. Biasanya lulusan dari Amikom itu saya ajak malah enak Mas. Mereka yang ngoding, aku pengen ini coding nang ini, lah mereka sing garap. Baru itu jadi toh tinggal aku neruske. Kayak gitu. Iya, kan gini ya Mas. Kita kan melihatnya orang itu wah kayak dolanan onlinean ya wis detail ngene ngene. Apa memang ada dukanya tuh Mas? Yo enak tuh Mas. Apa iya Mas? Oh iya tuh Mas. Contohnya apa jenengan? Contohnya yo untuk Android ya. Iya. Kita nggarap baru upload satu aplikasi. Urung enak duitnya Mas. Ketika kita daftar akun developer ini bayar Mas itu. $25 atau sekitar 300 gampang 370 gitu aja. Belum lagi biaya bloggernya 50.000, 400 lebih. Upload sa aplikasi, urung publish Mas, mati. Berarti kita harus cari ganti yang lain. Ya harus buat lagi. Apa Om? Yo bisa kan Mas. Saya nyaring ini. IPS. Begitu harus buat lagi. Tapi kita tetap mainnya spekulasi Mas. Jadi karena saya ini sebenarnya nak disebut publisher ya publisher, nak disebut spammer ya spammer karena kita mainnya kuantitas Mas. Kuantitas itu berarti banyaknya. Jadi dari kuantitas itu enak kelebihannya sendiri Mas menurut saya. Ketika nggarap enak mati, yang lain masih bisa. Nah kita nggarapnya satu, ndalah mati harus mulai lagi dari awal. Nunggu meneh gini untuk hasil itu kelamaan. Iya, kelamaan. Kayak prosesnya suwe Mas. Bikin itu prosesnya suwe. Paling satu gitu suwe. Enggak cepet. Cepet. Satu hari nak bikin 10 aplikasi udah dapat lah. Wih lah. Dep-depane iki. Tapi nah sekarang ya enggak buat terus Mas. Lebih bikin tim. Itu ya. Freelance tapi Mas. Jadi kayak teman-teman yang kuliah itu kan biasanya dia butuh dana Mas. Butuh dana. Yeah. Ada kamu pintar desain, tolong ini tak kasih kata kuncinya kamu buatin kan. Terus satu lagi tolong kamu buatin konten. Kemudian kalau sudah jadi dikirim ke saya baru saya build. Kalau enggak yang satu lagi tolong dibuild jadi aplikasi gitu loh. Kalau sudah dikirim ke saya baru saya untuk upload. Kayak gitu Mas. Build, you know what's the meaning build? Build. Jadi di apa ya? Bangun. Iya, di-compile lah dijadikan aplikasi gitu. Oke. Nek sukane genah. Cuan ya. Pasti cuan Mas. Mengalir. Pasti cuan gitu Mas. Pasti cuan. Tapi berat untuk mulai awalan. Oh iya. Apalagi kalau nggak ada tentornya, nggak ada mentornya itu berat. Berat. Masalahnya jenengan dulu juga nggak ada tentornya. Nggak ada Mas. Jadi seperti yang tak bilang tadi toh, ngalami ini dulu. Kok ngene sih? Iya. Dibenahi sih, oh ternyata ngene. Oh kok ngene sih? Nah, saking banyak ini jadi bisa Mas. Padahal arek-arek sekarang itu belajar tuh ketika ada satu kendala, dua kendala udah nyerah Mas. Mundur Mas. Alon. Bilang. Dan nyerah Mas. Jadi kadang mereka tuh mulai tuh ekspektasinya terlalu lebih. Oh ternyata dari ini tuh dapatkan keuntungan yang banyak. Ternyata kok gini yo. Bareng lakoni lho. Nah ini. Tuh. Berarti juga ada kan Mas? Setiap malam di sini gitu apa setiap hari? Setiap berapa hari sekali? Sharing. Berapa hari sekali Mas? Soalnya kan kesel aku ya. Oh iya, kesel. Kan hobi berkebun saiki. Wah, hobi berkebun lah kok nak kadang kan kesel nang tamu kopi bisa kerja. Di masa pandemi yang lain itu mulai merambah dunia online. Mas Eka malah merambah dunia kebun. Iya. Jadi selangkah lebih ke depan. Selangkah ke depan terus. Karena saya gini Mas, online buat offline.
Iya. Dari online saya up untuk offline. Misal untuk tanah, beli tanah, nah itu bisa kita kelola. Nah. Oh iya itu temah. Wah, daerah ngendi tuku lemah? Dadak konku. Jaluke pirang meter? Oh ya 3 ikra. Biar gue nimpal telak kok. Lah ini Mas Eka, konco kenje semua yang menyaksikan YouTube channel Berbagi Cerita ini pastinya juga tertarik lah, juga pengen masuk di dunia seperti Mas Eka. Sebenarnya apa toh Mas? Maksudnya tipsnya ataupun apa yang mau disampaikan gitu? Jadi untuk teman-teman pemula kalau mau terjun seperti ini ya. Yeah. Jadi untuk teman-teman pemula itu kalau mau terjun kayak gini harus dipelajari dulu Mas. Jadi harus tahu dulu apa, misal mau terjun ke publisher Android, apa itu publisher Android, cara mainnya seperti apa, harus kenali dulu. Kalau sudah fokus Mas. Fokus. Ketika mulai seperti itu jangan lihat orang tuh wah kok enak ya kerjanya jangan lihat kayak gitu Mas. Nak mau tanya Mas kok iso ngono kuwi prosesnya piye? Lah kaya ngono kuwi Mas. Fokus pelajari. Lah nak pengen teman-teman pengen belajar boleh kok belajar ke sini, main sini boleh. Saya bagikan ilmunya gratis. Iya. Itu nak teman-teman. Tapi yo itu tadi kalau mau mulai Android itu biasanya dananya lebih banyak dibandingkan lain. Seperti beli akun developer. Seperti beli laptop nggak boleh sing kentang Mas. Paling ora timun lah. Iya. Jadi speknya ya rada sing apik sih. Itu Mas. Oke. Harus konsisten. Banyak Mas tutorial, sebenarnya tutorial tuh banyak di YouTube. Cuma ketika kita itu masih pemula, kita belajar di YouTube, itu malah pusing Mas. Bingung. Mulainya dari mana itu pusing Mas. Iya. Yakin. Nah untuk teman-teman area Karanganyar pengen belajar boleh kesini kita belajar bareng. Saya ada komunitasnya sendiri. Itu nanti tapi memang komunitasnya nggak sampai nongkrong enggak Mas. Paling kita nongkrong di rumah habis gajian makan bareng kayak gitu. Nang kebunnya Mas Eka. Lah kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mengenal dunia seperti ini. Karena setahu saya itu kan kalau dunia online ini kan ngerti ini kan wah kok untungnya gede banget ya cuani gitu ya Mas. Jadi tidak itu hanya itu aja ya Mas. Ya untungnya tetap gede Mas ketika kita sudah memahami alurnya gimana tetap gede Mas. Sebagai gambaran aja saya buat satu developer katakanlah kerjanya selesai 2 minggu padahal ya enggak 2 minggu mladep paling sedina nggih loro paling gur setengah jam diupload wis itu selama 2 minggu selesai. Nanti di bulan 2-3 itu paling enggak dapat per godepnya itu sekitar 5 juta lah. Itu sing katakan sih biasa. Sing biasa. Ecek-ecek lah. Katanya biasa. Nah, sekarang kita main faktor kali. Kalau kita buatnya 10, buatnya 20. Tapi dari 20 ini tetap ada resiko dan konsekuensi yang gugur. Selain kaya kita nandur pari ki yo enek omone, enek wernge lah di sini sama, Mas. Suka teki. Heeh, suka teki kaya ngono kuwi. Iya, kudu dibabati. Gitu ya. Ya, oke ya gitu ya. Menarik sekali ya. Bagaimana Abu? Oke. Ya, mungkin nanti lain kali kita duran kesini lagi lah ngobrol sama Mas Eka lebih dalam lagi. Karena di belakang rumah ini kebunnya luas banget ya. Iya. Kali. Nggon Facebook itu lah naneme. Sana Mas. Udah ya nanam jagung pari. Kalau masalah tanah kan sana gitu Mas Eka. Karena hobi Mas sekarang. Hobinya diganti Mas. Hobinya wis lemah saiki. Beda tanah Mas. Ya. Itu matur suwun sangat Mas Eka. Semoga lancar semuanya diberikan kesehatan. Oke, bagi kanca kece jangan lupa untuk selalu support YouTube channel berbagi berbagi cerita. Dengan cara like, komen dan juga share. Subscribe juga ya. Ya. Besok kita ketemu lagi di Cerigis Lur. Cerita gagasan inspirasi nih sedulur. Di YouTube channel Berbagi Cerita. Joget Mas. Lagi.